Saudaraku sekalian yang kekasih, kemarin saya menyinggung mengenai bahwa Allah benar-benar hidup, Allah benar-benar ada, ya. Tanpa bukti-bukti arkeologi pun kita percaya apa yang ditulis Alkitab bukan dongeng. Jadi verifikasi dari kebenaran Alkitab tidak harus didukung oleh penemuan-penemuan arkeologi. Ya, sekalipun tidak ada verifikasi dari penemuan-penemuan arkeologi, kita percaya bahwa Alkitab bukan fiksi, bukan karangan manusia. Nah, kalau Alkitab memuat kebenaran-kebenaran dari kisah nyata yang pernah benar-benar terjadi, itu berarti pengalaman manusia-manusia yang termuat di dalamnya, yaitu sahabat-sahabat Allah, kekasih-kekasih Allah, umat pilihan Allah, Allah yang Esa Elohim Yahweh itu juga mestinya bisa kita alami hari ini. Sekarang ini, di masa kita ini. Kepada kekasih-kekasih Tuhan yang bersama-sama dalam komunitas doa pagi, saya mengajak kita untuk berjuang dengan sungguh-sungguh mengalami apa yang dialami tokoh-tokoh iman itu. Ya saudara, sampai jam 12 kurang 2-3 menit mendekati pagi, saya berlutut di kaki Tuhan, saya berdoa, tolong aku bisa mengalami seperti yang Abraham alami. Tolong aku bisa mengalami seperti yang Musa alami, yang Daniel alami, ya. Tentu tokoh-tokoh iman yang lain. Saudara, yuk kita berjuang untuk itu. Kita fokus. Sesuatu yang rasanya mustahil. Dan ini menjadi kebodohan kita selama belasan bahkan puluhan tahun. Mental block dengan pemikiran tidak mungkin mengalami hal-hal yang supranatural, adikodrati, yang dalam tanda kutip mistik seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh iman itu. Itu bukan mistik, maaf. Bukan mistik. Kalau mistik selalu terkait dengan hal-hal gaib. Tetapi ini realitas. Ya memang supranatural, betul memang adikodrati, saudara. Tetapi ini spektakuler, saudara. Dan ini bisa kita alami. Bisa. Karenanya kita harus memiliki tekad yang kuat. Dan menjadikan hal ini lebih dari segala sesuatu. Ada orang yang memimpikan suatu saat ia bisa pergi ke Eropa Timur, ya, merasakan suasana Eropa Timur dan bangunan-bangunan artistik kuno dan suasana masyarakat Eropa Timur. Begitu dia ingin rindukan sampai ia harus menabung uang selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ada orang yang menginginkan suatu hari bisa pergi ke Niagara. Ada lagi yang menginginkan jalan-jalan ke salah satu wilayah di Cina daratan dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak menginginkan sesuatu yang begitu kuat menggerakkan kita untuk berjuang mencapainya, yaitu mengalami Allah. Ya, mengalami Tuhan.
Mengalami Tuhan bukan sesuatu yang mustahil, saudara. Tidak mungkin Tuhan yang berfirman, saudaraku, agar kita mencari Dia lalu membiarkan kita tidak mengikuti, tidak mengalami. Seperti Tuhan berfirman, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Ya. Mazmur 27 ayat yang ke-8, saudaraku. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya. Yesaya pasal 55 ayat 6. Saudaraku, dan banyak lagi ayat dalam firman Tuhan, ya, saudaraku, yang memuat ayat-ayat seperti itu. Nah, saudara akan bisa menemukan satu hal, bahwa kita tidak akan bisa mengalami apa yang tokoh-tokoh iman alami kalau kita tidak memiliki sikap hati yang benar. Nah, ini yang saya pahami, saya peroleh melalui doa pribadi. Hidup kita harus bersih banget. Bersih benar. Oh, harus bersih benar. Aduh, harus bersih benar. Dan itu bisa. Ketika muncul sesuatu di pikiran kita, harus kita periksa. Ini kudus tidak? Kalau tidak, harus dibuang. Apakah itu berupa kebencian, dendam, pikiran najis, kotor, niat-niat yang tidak sesuai kehendak Allah, keinginan memiliki sesuatu yang belum tentu Allah kehendaki, kita buang. Kita blank saja. Yang kuingini Engkau saja, Tuhan. Kita harus benar-benar bersih dari setiap kata yang kita ucapkan, setiap kalimat di dalam gadget kita, ya. Setiap kalimat kata di media sosial yang kita tulis. Wah, ini berat, saudara. Tapi itu harganya segenap hidup kita. Ya, jangan ingini dunia, saudara. Kita bisa lewati dari hari ke hari, cukup. Ya, kalau Tuhan memberi banyak, ya silahkan Anda nikmati sesuai dengan porsi yang saudara miliki. Tidak salah. Tetapi ingat, semua harus dilakukan dalam persekutuan dengan Tuhan agar kita tahu apakah kita benar-benar di track, di jalur yang benar dalam segala hal yang kita lakukan. Berapa harga memiliki Allah? Berapa harga untuk mengalami Allah yang hidup segenap hidup ini? Saya juga belajar, saudaraku. Ya. Apalagi bulan-bulan belakangan ini setelah mengalami COVID-19, ya, COVID-19, terisolasi 15 hari dan lengkapnya 21 hari karena 6 hari di rumah. Juga plus dengan isomannya untuk menunggu kepastian bahwa kita negatif. Aduh, sudah lebih 21 hari mestinya itu. Tapi 21 hari sudah dinyatakan sembuh, ya. Saudara, ayo kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, tahun-tahun belakangan ini, bulan-bulan belakangan ini, wah, terus Tuhan menghajar saya dengan begitu banyak masalah. Tapi itu menjadi berkat abadi, saudara. Berkat kekal. Wah, luar biasa, saudara. Itulah menjadi berkat abadi, saudaraku, karena Tuhan mendidik kita untuk pada akhirnya kita mengatakan, Tuhan, aku hanya ingin Engkau saja. Aku mau pulang ke surga. Ah, itu luar biasa kalau bisa begitu, saudaraku. Aku mau pulang ke surga, Tuhan.
Kalau kita bisa begitu, waduh senang sekali. Kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita hidup atau mati, remuk, hancur atau utuh, ya terserah Tuhan. Yang penting kita bisa mengalami Tuhan. Ya, oke, saya kira cukup ya saudara. Ini hari Jumat, nanti jam 6:30 kita akan mengikuti pendalaman Alkitab dengan tema Corpus Delicti ya saudara. Oke, kita akhiri dengan satu pujian ya saudara, dengan nada dasar C ya. Ya Bapa yang Maha Kuat, Engkau perlindunganku. Ya Bapa yang Maha Kuat, Engkau perlindunganku di dalam kesesakan. Hanya Kau penolongku. Mari katakan, Bapa, perkenankan ku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Elohim Yahweh, kota bentengku, dalam tangan kuasa-Mu. Dalam tangan kuasa-Mu ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggam-Mu. Turut apa saja kehendak-Mu ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi, berkat abadi dalam tangan kuasa-Mu. Dalam tangan kuasa-Mu ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggam-Mu. Turut apa saja kehendak-Mu ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi, berkat abadi. Bapa, kami menyerahkan hidup kami hari dalam tangan-Mu. Seperti yang telah kami dengar, kami mau mencapai kehidupan di mana kami mau bertemu dengan Engkau, berjalan dengan Engkau seperti Abraham, seperti Musa, Daniel, dan tokoh-tokoh iman, bahkan seperti putra-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus. Pokoknya itu saja yang penting Bapa, kami mau belajar. Kami mau berkemas-kemas. Kami tidak mau menoleh ke belakang. Kami siap. Kami mau siap. Kami siap pulang ke surga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa nanti malam jam 6:30. Tuhan berkati.